Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 8 November 2021 dengan episode Harusnya sih bisa. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Change in Non-Farm Payrolls yang naik dari sebelumnya 312K menjadi 531K. Kemudian ada dari US Change in Manufacturing Payrolls yang naik dari sebelumnya 31K menjadi 60K. Kemudian ada dari US Unemployment Rate yang turun dari sebelumnya 4,8% menjadi 4,6%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Kapuas Prima Coal Tbk atau Zinc yang hingga September 2021 Zinc mencatatkan penjualan sebesar 612,6 miliar rupiah atau meningkat 61% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA yang terus memperkuat omni-channel O2O sebagai salah satu perusahaan retail makanan terkemuka dengan kehadiran terluas di sebagian besar platform online di Indonesia melalui kolaborasi terbarunya dengan Happy Fresh dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT FAP Agri Tbk atau FAPA yang mencatat kenaikan pendapatan 16% pada semester 1 2021 menjadi 1,40 triliun rupiah dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 5 November 2021 IHSG ditutup melemah sebesar 4 poin atau sebesar 0,07% ke level 6.581. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari ada harganya. Presiden Biden pada akhirnya berhasil merayakan kemenangannya setelah DPR mengesahkan stimulus infrastruktur yang terbesar dalam beberapa dasawarsa terakhir. Biden memenangkan stimulus tersebut dengan nilai pemungutan suara 228 banding 206, di mana akhirnya stimulus infrastruktur berhasil disahkan senilai 550 miliar dolar untuk melakukan pembangunan jalan, jembatan, serta koneksi internet yang diperluas, meningkatkan air bersih, perluasan jaringan listrik, penanganan polusi, serta berbagai prioritas lainnya. Stimulus infrastruktur ini sangat berarti bagi pemulihan perekonomian Amerika yang dimana itu artinya akan muncul jutaan pekerjaan baru yang dimana pekerjaan baru tersebut tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaannya. Biden mengatakan bahwa pemerintah saat ini menciptakan lebih banyak pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut tidak dapat di-outsource, serta stimulus ini akan mengubah sistem transportasi Amerika ke depannya. Biden juga mengatakan bahwa bagi masyarakat Amerika yang merasa tertinggal dalam pemulihan ekonomi dan dilupakan karena perubahan ekonomi yang begitu cepat, stimulus infrastruktur ini untuk kalian semua. Sebelumnya, dalam pemungutan suara tersebut Demokrat Progresif di DPR telah menunda stimulus tersebut hingga hari Jumat kemarin. Lolosnya stimulus infrastruktur tersebut merupakan sebuah langkah yang dimana membutuhkan bantuan Partai Republik untuk mengatasi sisi oposisi yang terus berlanjut dalam kalangan progresif. Namun pada akhirnya agenda Biden pun tercapai hari ini, bahwa stimulus infrastruktur akan segera dikeluarkan. Saat ini setelah stimulus infrastruktur berhasil diloloskan, masih ada stimulus berikutnya senilai 1,75 triliun dolar yang dimana bertujuan untuk mendorong pendidikan prasekolah, perubahan iklim, dan tentu saja menaikkan pajak pada perusahaan dan orang kaya lainnya. Pelosi mengatakan kemarin bahwa Biden telah menunjukkan kepemimpinan yang revolusioner dan tidak kenal lelah. DPR sendiri akan mencoba membantu stimulus untuk membangun perekonomian yang lebih baik. Biden sendiri berjanji untuk membuat Partai Demokrat versi moderat sejalan dengan Biden untuk meloloskan stimulus sosial. Kami cukup khawatir sebetulnya dengan pemungutan suara ini karena pada prosesnya di hari Jumat kemarin, hal tersebut sudah hampir gagal namun dapat diselesaikan oleh Pelosi dan diintervensi oleh Biden. Fokus berikutnya adalah apakah stimulus Build Back Better akan kembali dikabulkan? Meskipun demikian, Biden mengatakan bahwa RUU Build Back Better akan bertanggung jawab secara fiskal dan dibayar penuh oleh kenaikan pajak dan langkah-langkah peningkatan pendapatan lainnya. Siapapun yang memiliki penghasilan kurang dari $400.000 tidak akan merasakan kenaikan pajak yang akan diusulkan. Biden mengatakan bahwa kemenangan stimulus infrastruktur merupakan sebuah kemenangan besar bagi Amerika dan bukti bahwa Kongres dapat bekerja sama untuk memecahkan tantangan yang mendesak. Stimulus infrastruktur akhirnya berhasil diloloskan. Tentu saja inflasi akan mengalami kenaikan kembali. Apakah kenaikan inflasi akan menggugah hati The Fed?
Mari kita lihat nanti. Kemudian cerita selanjutnya datang dari resolusi Cina. Pertemuan partai yang berkuasa di Cina akan dimulai pada pekan ini, di mana pelaku pasar dan investor akan menantikan dengan sangat pidato dari Presiden Xi Jinping. Sejauh ini hanya 2 orang dalam sejarah Partai Komunis yang mampu menulis resolusi sejarah, dan Cina sedang menunggu apakah Presiden Xi Jinping akan menjadi yang ketiga dalam perihal memecahkan presiden dan mengamankan masa jabatan yang ketiga, di mana hal tersebut akan memperpanjang kekuasaannya menjadi tidak terbatas. Resolusi historis dimulai dari Mao Zedong dan Deng Xiaoping, yang dimana mereka berhasil untuk mendominasi masa politiknya hingga nafas terakhir mereka. Pertemuan tersebut akan dimulai pada 8 hingga 11 November yang disebut Pleno ke-6. Hal ini akan menjadi sebuah gambaran terkait dengan masa depan Cina, apakah Xi mampu untuk menjalankan pemerintahan seumur hidup setelah hampir 1 dekade membersihkan apa yang tidak baik dan mendorong patriotisme di Cina. Di antara Kongres Partai, Komite Sentral Partai Komunis akan bertemu sebanyak 7 kali dalam pertemuan untuk membahas topik yang berbeda, yang dimana dihadiri oleh sekitar 400 pria dan wanita termasuk para pemimpin negara, kepala militer, pemimpin provinsi, dan akademisi. Pertemuan pleno sudah berjalan dengan siklus politik 5 tahun di Cina, dan pleno ke-6 merupakan yang terpenting daripada hal lainnya. Sebagai persiapannya, Politburo Partai bulan lalu telah meninjau rancangan resolusi tentang pencapaian besar dan pengalaman 100 tahun partai. Pada pertemuan puncak yang serupa pada tahun 2016 silam, partai pernah menyebutkan Xi sebagai pemimpin inti yang dimana diberikan hak veto de facto atas keputusan-keputusan penting. Xi diperkirakan akan memberikan pidato seputar tentang kisah kemenangan dalam 1 abad kesuksesan menutupi kegagalan dan akan memberikan uraian mengenai visinya. Pertemuan Politbiro bulan lalu telah mendeklarasikan Cina memulai kembali zaman besar Cina sebagai sebuah keniscayaan sejarah di bawah kepemimpinan Xi. Xi memang telah banyak mengubah kebijakan Deng, namun salah satu hal yang pasti Xi juga akan mempertahankan monopoli kekuasaan PKC di Cina. Potensi Xi memimpin seumur hidup akan memiliki dampak yang sangat besar, apalagi Xi sudah menyampaikan untuk memiliki perekonomian kemakmuran bersama untuk membangun masyarakat yang lebih adil. Sejauh ini konsep kemakmuran bersama telah menghapus $1 triliun dari nilai saham Cina secara global pada bulan Juli lalu dan berdampak pada bisnis dari semua lapisan masyarakat. Apabila Xi menjadi pemimpin berikutnya, maka Xi akan mencoba melakukan lebih banyak reformasi ekonomi dan akan melawan Amerika dalam perdagangan, penyelidikan akan COVID, dan tentu saja masalah Taiwan. Xi akan mencoba berjuang untuk membawa Taiwan di bawah kendali Cina. Namun hal ini tidak akan mudah karena Amerika juga memiliki kepentingan di sana. Hal ini yang menurut kami akan menjadi sebuah sisi yang membuat situasi dan kondisi semakin panas terkait dengan Amerika dan Cina. Mungkin hubungan Amerika dan Cina sudah berada di titik terendahnya, yang dimana harus disatukan dengan persamaan bukan dengan perbedaan. Namun yang menarik adalah pada akhirnya Cina berhasil mencatatkan rekor surplus perdagangannya pada bulan Oktober kemarin karena ekspor mengalami peningkatan meskipun ada gangguan terhadap rantai pasokan global. Ekspor sendiri mengalami kenaikan 27,1% pada bulan lalu menjadi $300,2 miliar, dan hal tersebut merupakan bulan ke-13 berturut-turut di mana pertumbuhan terjadi 2 digit melampaui ekspektasi yang hanya 22,8%. Kinerja perdagangan yang menguat memberikan dukungan terhadap perekonomian Cina yang sebelumnya mulai melambat dalam beberapa bulan terakhir karena permintaan dalam negeri yang terus melemah akibat menurunnya real estate, kurangnya pasokan listrik yang mendorong melambatnya industri, dan konsumsi yang lemah. Impor batu bara hampir naik 2 kali lipat selama bulan Oktober dari tahun sebelumnya untuk menjaga pasokan listrik tetap menyala, terutama dari produsen yang berorientasi ekspor. Ekspor Cina ke Uni Eropa dan Amerika telah tumbuh paling cepat di antara mitra dagang utamanya tahun ini. Surplus perdagangan dengan Amerika naik menjadi 2,08 triliun yuan atau $325 miliar dalam 10 bulan terakhir hingga Oktober dari sebelumnya yang hanya 1,75 triliun yuan. Mesin dan produk listrik memberikan kontribusi hampir 60% dari nilai ekspor Cina pada tahun ini. Produk padat karya seperti pakaian dan produk plastik berkontribusi senilai 18%. Barang-barang peralatan rumah tangga, penerangan, dan furnitur mengalami pertumbuhan ekspor tercepat pada bulan Oktober ini. Perdagangan Cina yang mulai membaik memberikan kenaikan pada cadangan devisa, yang dimana hal ini menjadi sangat penting untuk menghadapi goncangan di masa depan dalam perekonomian global. Permintaan produk Cina dapat melambat jika konsumen negara terus beralih dari barang menjadi konsumsi jasa. Pemerintah dalam beberapa hari terakhir juga telah memberikan peringatan bahwa akan ada tekanan yang lebih besar ke dalam perekonomian, sehingga berjanji untuk meningkatkan langkah-langkah untuk meningkatkan permintaan domestik, termasuk kebijakan yang mendukung perusahaan kecil dan menengah. Kemudian cerita selanjutnya datang dari kecewa.
Pelaku pasar merespon negatif terkait rilis data pertumbuhan GDP kuartal 3 yang berada di bawah perkiraan. BPS merilis pertumbuhan GDP kuartal 3 yang tumbuh sebesar 1,55% quarter over quarter, lebih rendah dari kuartal 2 yang mencapai 3,31%. Jika mengacu pada kinerja tahunan, pertumbuhan GDP pada kuartal 3 tumbuh 3,51% year on year, lebih rendah dari periode sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan 7,07% year on year. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2021 mengalami peningkatan pada seluruh wilayah kecuali kelompok di Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan 0,09%. Sedangkan Maluku dan Papua menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 9,15%. Penyebaran dari varian virus Delta pada kuartal 3 memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin pada pertumbuhan konsumsi di kuartal 3 2021 yang tumbuh 1,03% year on year. Pertumbuhan tersebut lebih lambat dari kuartal 2 2021 yang sebesar 5,96% year on year. Berdasarkan data dari BPS, sejumlah komponen yaitu penjualan retail seperti komoditas makanan, minuman, dan tembakau mengalami pertumbuhan 5,79% year on year. Sedangkan untuk komoditas sandang, suku cadang, dan aksesoris, peralatan informasi dan telekomunikasi mengalami kontraksi masing-masing sebesar 14,27%, 9,29%, dan 32,38%. Terdapat kenaikan yang signifikan pada nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 9,42% year on year. Kami melihat hal tersebut seiring dengan pergeseran pola hidup masyarakat dan akselerasi dari penggunaan teknologi yang saat ini dinilai memberikan kemudahan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.510 hingga 6.620. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari INKP, kemudian yang kedua ada dari BRPT, dan yang ketiga ada dari Cepin. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ISSP atau PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk yang mencetak laba bersih senilai 445,54 miliar rupiah per akhir kuartal 3 2021. Jumlah ini meroket 801,21% dari laba bersih pada periode yang sama tahun lalu sebesar 49,43 miliar rupiah. Tumbuhnya laba bersih tersebut sejalan dengan penjualan yang dibukukan di mana manajemen berhasil mencatatkan kinerja penjualan yang positif baik penjualan lokal maupun ekspor. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 480 dan tingkat probabilitas sebesar 43%. Kemudian yang kedua ada dari MPPA atau PT Matahari Putra Prima Tbk yang terus memperkuat omnichannel O2O sebagai salah satu perusahaan retail makanan terkemuka dengan kehadiran terluas di sebagian besar platform online di Indonesia melalui kolaborasi terbarunya dengan Happy Fresh. Kerjasama yang dilakukan manajemen tentunya ini akan menopang penjualan perusahaan sehingga akan memberikan kinerja keuangan perusahaan. Di sisi lain, dengan kerjasama tersebut akan memperkuat posisi bisnis perusahaan dan juga memberikan kesempatan memperluas pendapatan konsumen serta memberikan pelayanan kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhannya dalam berbelanja kebutuhan makanan sehari-hari dan barang-barang rumah tangga. Sebagai informasi, di mana Happy Fresh merupakan salah satu platform e-groceries utama di tanah air, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 580 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.